Baiklah, saya akan menjawab nomor 2 dengan soal tekanan uap murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 32,8 air raksa. Sewaktu melautkan 2 mol Na2SO4 dalam 108 gram air, maka akan terjadi penurunan tekanan uap jenuh sebesar. Pertama kita buat dulu X Na2SO4. Nah, si Na2SO4 ini larutan elektrolit kuat, maka N-nya 1, alfanya 1 dan N-nya 3. Dengan rumus mol Na2SO4 per mol Na2SO4 ditambah mol air dengan ketentuan mol Na2SO4 itu adalah 2 mol. Kita masukkan 2 dan per 2 mol Na2SO4. Berapa mol si Na2SO4 itu berapa? 2. Nah, untuk mencari mol air, kita akan memakai rumus gram air per mr air. Nah, X Na2SO4. Nah, kita dapatkan rumus untuk mencari X Na2SO4. Nah, maka 2 per 2 ditambah. Nah, gram airnya berapa? Di sini diketahui gram airnya adalah 108. Kita masukkanlah gram air 108. Berapa mr air? Nah, kita cari dengan rumus H2O, di mana H2O adalah H itu nilainya adalah 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk CO itu nilainya 16. Kita tambahkanlah 2 ditambah 16, maka didapatkan 18 nilai mr si air. Kita masukkan di mr air ini 18. Oke. Selanjutnya kita masukkan kita X Na2SO4 sama dengan berapa? 2 per 2 ditambah 108 bagi 18 berapa? Ya, selanjutnya kan kita ketahui berapa 108 dibagi 18 itu hasilnya adalah 6. Baiklah, berarti X Na2SO4 sama dengan 2 per 2 ditambah 6. Selanjutnya adalah X Na2SO4 menghasilkan 2 per 8. X Na2SO4 sama dengan 1/4 atau 0,25. Dapat si X Na2SO4 nya. Selanjutnya adalah kita mencari dengan rumus. Nah, karena si Na2SO4 itu asam kuat, maka alfanya adalah 1 dan N-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan dengan rumus tekanan uap jenuh, di mana rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikali P0 XB dikali XB tutup kurung di 1 ditambah N kurang 1 tutup kurung dikali alfa. Delta P-nya yang diketahui yang ditanyakan P0-nya berapa? Di sini diketahui P0-nya 100% karena P0 air.
Berapa XB-nya? Sini kan 0,25 kali 0,25. Kita masukkan 1 ditambah N-nya berapa? 3 dikurang berapa? 1 dikali A-nya berapa? 1. Yuk, kita cari. Delta P sama dengan 100%, 100 dikali berapa? 25 per 100. 1 tambah 3 kurang 1 berapa? 3. 1 ditambah 3, 4. 4 dikurang 1, 3. 3 kali 1, 3. Oke, masukkanlah. Delta P sama dengan 2.500 per 10.000. Dikali berapa? Dikali 3. 25 kali 3 berapa? Nah kan delta P sama dengan 2.500 dikali 3. Berapa? 7.500. Enggak, iya kan? Benar? Benar. Kita bagi berapa? 10.000. Kita matikanlah nolnya ini. Nolnya kan mati. 75 bagi 100 berapa? Delta P sama dengan 0,75. Nah, selanjutnya adalah kita mencari, kan didapatkan delta P, maka selanjutnya adalah tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 32,8 air raksa. Nah, kita kurangkan saja 32,8 kita kurang 0,75. Berapa tekanan uapnya? Ayo, siapa yang tahu? 32,8 dikurang 0,75. Jawabannya adalah 32,5. Selesailah untuk mencari tekanan uapnya, tekanan uap larutan jenuh. Terima kasih. Nah, nomor 3 itu kan tentukan jenis reaksi organik yang terjadi pada reaksi berikut beserta tahapan reaksinya. Nah, kita kan sudah mempelajari reaksi kimia organik di kuliah. Yang pertama itu adalah tahap 1, di mana si C, rangkap C, itu tahap 1 atau tahap lambat. Nah, si C ini ke H positif atau elektrofil atau menyukai elektron, menjadi H3O positif. Selanjutnya adalah tahap kedua atau tahap cepat. Nah, si Cl ini adalah nukleofil, di mana nukleofil ini adalah yang suka nukleus. Nah, si nukleofil ini masuk ke C, terjadi intermediate. Nah, di kuliah kita sudah membahas mengenai intermediate. Nah, intermediate itu adalah karbokation. Selanjutnya adalah kita definisikan itu dulu apa tuh. Reaksi adisi elektrofilik adalah transformasi kimia yang terjadi pada ikatan rangkap karbon-karbon. Yang kedua, terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Yang ketiga, reaksi umumnya adalah eksotem. Selanjutnya adalah oke, kita masuk ke bawahnya. Si Cl masuk ke C, si H masuk ke C sebelahnya, menghasilkan HCl. Nah, di sini kita pakai aturan Markovnikov. Kita kan sudah mempelajari di si kuliah apa itu aturan Markovnikov. Nah, tadi saya bilangkan intermediate itu adalah karbokation. Nah, intermediate itu adalah spesies kimia yang terbentuk selama reaksi tapi bukan produknya. Selanjutnya kan tadi si Cl masuk, si H masuk ke C, si Cl masuk ke C juga. Nah, terjadi ada produk mayor atau disebut produk Markovnikov. Ini di atas 90%. Nah, kan si C kan pemutusan rangkap jadi kan CH3, C, Cl-nya di atas, garis C, si H-nya masuk ke C, garis si H, HH. Itu produk mayornya. Itu
kita ketahui kan karbokation primer ditambah ini yang minornya CH3, CH3, CH2, cabang CL itu produk minornya. Nah kan nomor 6 diketahui MR nya 58, persen masanya berapa tadi? Masa si C tadi 60% kan? 60%. Nah ARC berapa? ARC itu adalah 12. Oke, yang ditanya itu adalah si zat X. Ditanya adalah zat X. Oke, kita menjawab. Oke, rumusnya adalah persen massa siapa? Si karbon dikali jumlah atom siapa? Atom si C dikali ARC per berapa? Si MR dikali 100. Oke, kita masukkan berapa persen masanya? Persen masanya 60%, masa si C berapa jumlah atom C? Atom C itu yang belum diketahui jumlah atom C. Berapa ARAC? 12 per berapa MR-nya? 58. Dikali berapa? Kali 100. Oke, selanjutnya adalah 12 dikali 100 adalah 12.000 ya. 12 atau 1200 jumlah atom C sama dengan kita kalikan ke sini ya, 58 kali 60 tadi 1740. Berarti jumlah atom C sama dengan berapa? Kita bagikan ya. 1740 dibagi 1200. 1740 bagi 1200. Nah, zat X nya adalah gugus fungsi aldehid dengan satu atom karbon itu apa ya? Dengan satu atom karbon adalah metanal. Oke, metanal adalah metanal adalah HCHO. Oke.